Ya, selamat datang Pak Aparta, Pak Abbas. Rasa sayang beda. Wah, namanya rasa sayang beda. Ibu Lilis, Pak Leo, Bu Wida, Pak Suparman, dan sebagainya. Ibu Lorenz yang baru gabung. Kita ngobrol-ngobrol santai. Oke, jadi ada pertanyaan bagus yang saya lihat dari YouTube barusan nih, dari Ibu Rebecca Glory 5280 1 jam yang lalu. Mas, ada gak ritme yang destruktif? Apa bisa pakai sembarang ritme aja? Kalau yang 55 apa konstruktif dengan semua ritme? Nah, ya jadi seperti yang saya jelaskan kemarin, kita ulang konsep dasarnya di teori napas ritme, yakni bagaimana napas ritme itu melihat olah napas dari sudut pandang, frekuensi, dan gelombang. Jadi cara mengilustrasikan paling mudahnya adalah bayangkan ada sekumpulan garpu tala, di mana garpu tala ini mewakili entitas-entitas di badan kita, termasuk entitas-entitas yang ada di luar badan kita. Itu garpu tala. Jadi katakanlah ilustrasinya ada garpu tala pembuluh darah gitu kan, ada garpu tala cairan sumsum tulang belakang, ada garpu tala otak, ada garpu tala jantung, ada garpu tala ginjal, garpu tala tulang, kulit, dan sebagainya. Ilustrasinya begitu. Lalu kemudian masing-masing garpu tala ini punya frekuensinya sendiri, ya kan? Masing-masing garpu tala ini punya frekuensinya sendiri. Lalu bagaimana cara kita bergetaran dengan salah satu garpu tala itu? Caranya adalah bawa satu garpu tala baru dengan frekuensi tertentu yang sama dengan garpu tala mana yang mau kita getarkan. Nah, garpu tala yang kita bawa ini adalah olah napas atau pernapasan atau sistem respirasi. Jadi dengan cara seperti itu nanti kita bisa memilih ingin bergetaran dengan apa. Jadi paru-paru kita adalah garpu tala milik kita, sedangkan yang lain itu garpu tala yang berbeda. Jadi kita ingin bergetaran dengan garpu tala yang mana? Silakan ubah getaran frekuensi pada paru-paru, maka dia akan merambati medium lalu bergetaran dengan apa garpu tala yang ingin kita getarkan. Sesederhana itu konsepnya. Jadi ingat garpu talanya, ya kan? Jadi kalau misalnya ada 10 garpu tala masing-masing dengan frekuensi 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, dan seterusnya sampai 10 Hz. Kemudian kita bawa garpu tala sendiri yang frekuensinya 3 Hz. Lalu kita pukulkan garpu tala kita ting frekuensi 3 Hz, maka yang bergetaran di antara 10 garpu tala itu pasti yang 3 Hz. Hukum alamnya pasti begitu. Jadi gampang sekali memahami napas ritme dengan teori garpu tala. Jelas ya? Nah, teori garpu tala itu ya cuma ada di napas ritme. Ya mungkin Anda pernah melihat ada video percobaan ilmiah gitu kan, ada percobaan fisika, ya memang seperti itu. Tetapi implementasi di olah napas cuman pakai teori napas ritme yang paling gampang untuk menjelaskan itu, yakni atur detik tarik napas dan atur detik buang napas untuk menciptakan frekuensi tertentu. Lalu frekuensi ini nanti akan ditargetkan atau ditujukan untuk bergetaran dengan apa bagian tubuh kita yang ada di dalam sini. Karena masing-masing dari tubuh manusia dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang, dapat dilihat dari sudut pandang itu. Jadi otak bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi, ya kan? Jantung bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi, tulang juga bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi, sampai ke molekul-molekul fisik semua bisa dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Karena setiap sel yang hidup pasti memancarkan elektromagnetik. Ada elektron, ada magnetik, dan dia akan berdenyut, ada pulse-nya, maka pasti ada frekuensinya. Nah, caranya seperti itu. Nah, tidak hanya di badan kita, termasuk di luar badan kita. Nah, berarti nanti akan ada banyak frekuensi-frekuensi, baik di dalam badan kita sendiri maupun di luar badan kita sendiri. Kan begitu dasar logikanya kan. Maka tentu akan ada konsep, dan ini proven by fisika, sesuatu yang disebut dengan resonansi konstruktif atau gelombang konstruktif
atau frekuensi konstruktif, gampangnya begitu ya. Kita samakan saja istilahnya resonansi konstruktif dan resonansi destruktif. Apa itu resonansi konstruktif? Yakni ketika dua atau lebih frekuensi yang ketika dia ketemu, dia saling menguatkan. Itu disebut dengan frekuensi konstruktif atau resonansi konstruktif. Jadi kalau ada 2-3 orang atau 2 atau lebih orang saling ketemu dengan visi misi yang sama, maka saling menguatkan. Nah, gampangnya begitu, saling menguatkan. Sedangkan kalau misalnya ada 2 atau lebih frekuensi yang saling ketemu kemudian dia saling menegasikan atau saling menghilangkan, maka disebut sebagai resonansi destruktif. Dan konsep ini selain proven by fisika ya, juga terjadi di banyak hal. Ya, karena kita bicara kesehatan, saya ambil contoh pada kanker lah. Misalnya ada pasien kanker yang melakukan kemo. Nah, dia kemo ceritanya. Nah, ketika dia kemo, kemudian paralel dengan itu dia minum herbal, dia minum suplemen, kira-kira begitu. Kemudian sama dokternya misalnya dilarang. Katakanlah seperti itu ya. Ini skenario yang pertama. Kenapa dokternya melarang? Karena khawatir nanti efek kemonya yang mestinya bermanfaat akan dinegasikan oleh herbal atau suplemen yang dia makan atau minum. Khawatirnya begitu. Nah, maka ya hanya yang boleh direkomendasikan oleh dokter saja. Khawatirnya nanti terjadi resonansi yang sifatnya destruktif, saling menegasikan, yang mestinya efek kemonya itu bermanfaat di badan orang itu. Karena dia paralel dengan itu, dia minum minuman suplemen atau minum sejenis itu, maka akhirnya jadi negasi. Jadi saling mengenolkan. Hingga seakan-akan kemonya tidak memiliki manfaat. Ya kan? Ini salah satu gambaran saja. Ya sama juga ketika obat-obatan masuk di badan banyak gitu kan. Pasti kan akan ada dampak. Apakah obat itu yang masuk saling menguatkan atau saling menghancurkan atau saling menegasikan. Ini mesti hati-hati. Nah, di napas ritme juga begitu. Maka dari itu saya menjadi sangat teliti sekali, sangat hati-hati sekali ketika merancang sebuah ritme-ritme. Nggak sekedar, ritme juga ada kok di YouTube, di jurnal juga ada. Lalu itu Mas Gunggung juga kan ngambil-ngambil itu dari jurnal. Iya betul, bahwa saya mengakui ngambil-ngambil dari jurnal, tapi lewat penalaran, lewat pengujian berbagai macam alat ukur, lewat pembentukan hipotesa. Tidak kemudian dirujuk langsung dikirimkan, ini kamu baca aja videonya punya Profesor Anu, ini kamu tonton aja videonya punya Dokter Anu. Enggak. Itu berarti dia nggak berpikir. Ya kan, dia nggak berpikir. Coba perhatikan, jurnal itu dibuat oleh yang membuatnya, katakanlah ilmuwan X gitu kan. Dia melakukan kompilasi dari banyak daftar pustaka yang dijadikan sebagai rujukan sumbernya. Maka dia memunculkan pikiran dia. Si pikiran ilmuwan itu dituangkan di situ. Dengan setelah dia membaca sekian banyak daftar pustaka, sekian banyak buku, sekian banyak jurnal, sekian banyak literatur, studi ilmiah dan sebagainya, maka kemudian dia mengemukakan pikirannya yang kemudian dibuatlah dengan judul tertentu. Lalu dia tulis isi pikirannya di situ. Ya kan? Nah, jadi boleh seperti itu? Ya sangat boleh sekali. Justru jurnalnya begitu. Tapi nggak lantas kemudian asal langsung kita bikin ritme baru, kemudian dilempar saja suruh nonton video ini, dilempar saja suruh nonton videonya dokter ini. Berarti dia nggak berpikir. Berarti dia tidak bisa memunculkan isi kepalanya seperti apa. Maka di napas ritme yang kayak gitu nggak boleh. Maka dari itu saya rumuskan, oke, dari hasil kompilasi sekian puluh jurnal, itu mengerucut berada pada pikirannya Mas Gunggung yang disebut dengan metode napas ritme, yakni sudut pandang olah napas yang dilihat dari sisi frekuensi dan gelombang. Dasar ilmunya begini, penjelasannya begini, cara ngukurnya begini, cara ngujinya begini, daftar pustakanya ini, rujukan HRV-nya diambil dari sini, rujukan alat-alatnya diambil dari sini. Kenapa dipilih alat ini? Karena pertimbangan jurnal ini terus itu dibuat. Karena itu berisi pikiran-pikiran
Mas Gunggung di dalam merumuskan metode napas ritme. Sama ketika saya membuat sebuah ritme-ritme yang kemudian dipublikasikan baik di YouTube maupun di kelas-kelas, maka saya selalu munculkan video penjelasan. Dimunculkan video penjelasannya. Kenapa? Karena saya ambil itu dari rujukan jurnal yang mana. Saya ambil itu dari data-data atau daftar pustaka buku yang mana. Dimunculkan. Kenapa? Karena itu bagian dari kaidah ilmiah. Tidak boleh kita menghilangkan rujukan daftar pustaka. Tidak boleh. Nah, balik yang tadi, maka ketika sebuah ritme dibuat, contoh misalnya ritme 33, 55, 10, 10, katakanlah seperti itu. Itu ada dasar ilmunya di situ. Lalu diuji dengan alat ukur HRV. Alat ukur HRV juga kita uji dengan yang standar jurnal, yakni Polar H10. Kenapa? Karena Polar H10 ketika diperbandingkan dengan EKG, akurasi pengukurannya sampai 99,7%. Rujukan jurnalnya udah saya buat. Jadi kita pakai alat yang memang secara kaidah itu diakui, dan Polar H10 itu menjadi standar de facto dari semua profesional atlet kalau dia pengen terukur secara sport science lah, gampangnya begitu, sport science. Nah, balik kayak contoh tadi, jadi 33, 55, 10, 10 itu diukur dulu pakai HRV, karena saya ingin menggabungkan ritme 33 digabung dengan ritme 55 digabung dengan ritme 10, 10, hasilnya apa. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba dimunculkan hanya karena pengen keren gitu kan, pengen berbeda atau pengen, tidak bisa. Harus berani menunjukkan dulu ketika ritme ini digabung, yang berubah di badan kita tuh apa secara frekuensi dan gelombang. Apakah frekuensinya menguat? Apakah HRV-nya menguat? Ya kan? Itu penting sekali. Kenapa? Karena kita sedang bicara mengenai penggabungan frekuensi, berarti 2 atau lebih frekuensi yang ketika ketemu dia akan saling menegasikan atau dia akan saling menguatkan. Kan dasar ilmunya itu. Resonansi konstruktif dan resonansi destruktif. Ritme-ritme contoh misalnya seperti ritme balik 33, 55, 10, 10, 55, 33. Ritme-ritme yang tarik napasnya patah-patah. Tarik penuh. Atau misalnya ritme-ritme yang sifatnya progresif seperti 321. Itu diukur dulu, kemudian dimunculkan hasilnya, dimunculkan di YouTube, lalu diberitahu kalau ingin menduplikasi dengan cara yang sama, maka metodenya begini, cara mengukurnya begini, dipilih alat ukurnya seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Jadi seseorang silahkan menduplikasi. Jika ingin terukur, maka ikuti tata caranya yang sudah disebutkan di dalam panduannya. Di jurnal juga begitu. Jadi kalau misalnya kita baca jurnal itu, nanti di situ akan disebutkan introduction-nya, abstraksinya, gitu kan? Abstraksi disebutkan dulu, kemudian intro disebutkan, baru setelah itu metodenya seperti apa, cara menduplikasinya bagaimana, alat ukurnya apa, kan gitu. Cara ngujinya bagaimana itu disebutkan di situ, dan itu terbuka. Dan tidak perlu takut ditiru. Kalau memang ilmunya benar, munculkan. Nah, ini yang kita lakukan di OMG. Jadi setiap kali saya mengeluarkan sebuah ritme baru, maka ritme ini sudah diuji dulu dengan HRV, dengan alat ukur HRV, lalu diuji juga dengan alat ukur EKG, elektrokardiogram, untuk mengukur gelombang otak. Artinya ketika ritme itu dipraktekkan, selain dia ritmenya harus konstruktif pada sistem syarafnya, pada jantungnya, juga harus menghasilkan perubahan yang konstruktif pada otaknya. Lalu apalagi diuji dengan perubahan-perubahan metabolik apa yang bersesuaian dengan ritme yang sedang dipraktekkan itu. Terus begitu, step by stepnya dilakukan. Maka dengan cara seperti ini, ritme-ritme yang kita rilis rasanya mesti enak. Rasanya pasti enak. Kenapa? Karena kita udah uji dulu naik atau tidak nih HRV-nya. Karena HRV ini adalah indeks kebugaran tubuh. Maka ketika indeks kebugarannya naik, maka jadi membuat tubuh kita makin bersemangat bertenaga.
Lalu kenapa ketika ada orang dengan kondisi tertentu mempraktekkan kemudian malah jadi lemah lesu? Nanti kita kasih tahu juga dasar-dasarnya seperti itu. Maka kita hanya ingin memastikan ketika sebuah ritme kita launching, kita bisa mempertanggungjawabkan angka-angka ritmenya berdasarkan penggunaan alat-alatnya. Dan kalau peserta ingin menduplikasi sendiri, boleh, silakan. Bahkan dengan senang hati. Maka selalu saya bilang di dalam setiap YouTube saya, Anda bisa meniru napas ritme ini dengan sangat mudah. Gimana caranya? Karena terbuka. Alatnya masih punya, alat ukur HRV-nya masih punya. Punyalah yang standar jurnal, punya Polar H10. Kemudian ngerti cara menghubungkan antara alatnya dengan aplikasi. Cara menghubungkan antara aplikasinya dengan software analisa. Software analisa juga harus dipilih yang berstandar internasional, yang kemudian juga dipakai oleh banyak universitas, memiliki dasar rujukan ribuan jurnal, artinya sudah mutawatir. Mutawatir itu dipakai orang banyak dan diakui keabsahannya. Tapi kan itu kubis ada yang berbayar, itu konsekuensi, tapi yang gratis juga ada. Jadi memang harus modal. Jadi penelitian tuh harus modal. Nggak bisa penelitian tuh Anda cuma sekedar ngelihat di YouTube ada profesor ngomong A, dokter ngomong A, lalu dijadikan dasar untuk membuat sebuah ritme, lalu dikasih tahu ke orang-orang. Ya kalau pengen tanya, jangan tanya sama saya, kan itu Anda tinggal baca aja videonya Profesor Anu, Anda tinggal baca aja videonya Dokter Anu. Nggak bisa begitu. Ketika kita yang mengeluarkan, maka orang itu harus bisa mempertanggungjawabkan, ya kan ini berat sekali. Karena pertanggungjawaban itu berat sekali, ya kan? Nah, maka dari itu, kita mesti hati-hati. Nah, balik ke konsep ritme konstruktif tadi. Jadi ketika 2 atau lebih ritme yang ketika dipraktekkan, maka ritme-ritme ini harus bisa untuk saling konstruktif, saling menguatkan. Jangan sampai ritmenya saling menegasikan. Nah, itu tidak boleh. Makanya mesti hati-hati betul. Dilihat ketepatan frekuensinya, ya kan? Nah, maka dari itu dasar-dasar dari napas ritme ini sangat penting sekali. Jadi kalau nggak diuji pakai HRV, itu pasti ngaco aja, betulan. Satu-satunya cara untuk menguji frekuensi ritme napas seseorang itu hanya lewat jalur HRV, heart rate variability. Hanya harus pakai alat ukur HRV saja. Selain itu pasti tidak benar. Ini kalau kita bicara frekuensi ya tentu saja kalau kita mengujinya dari sudut pandang yang berbeda, ya tentu alatnya lain. Tapi kalau ingin menguji ketepatan ritme napas, maka hanya pakai HRV saja, nggak bisa yang lain. Kenapa? Karena HRV yang bisa mengkonversi dari sudut pandang angka-angka yang sifatnya siklus menjadi hertz atau frekuensi. Dasarnya itu. Jadi kalau misalnya seseorang bilang ada sebuah ritme sekian-sekian punya manfaat, ditanya hasil pengukuran HRV-nya bagaimana? Bisa nggak kita lihat hasil uji HRV-nya? Bisa nggak dimunculkan di YouTube atau mungkin di mana? Sehingga kita bisa melihat hasil uji frekuensinya betul, angka frekuensinya segitu. Nah, kita mesti lihat, harus kita buktikan betul. Kenapa? Karena ketika seseorang itu dipandu, tarik napas sekian detik, buang napas sekian detik. Tarik napas sekian detik, buang napas sekian detik. Itu kan dia akan menciptakan frekuensi. Kalau yang mandu ini detiknya nggak pas, frekuensinya pasti beda. Kalau yang mandu itu keliru, apalagi misalnya yang mandu pakai stopwatch, ya kan? Ini saya coba, saya pakai stopwatch ya. Ketika misalnya saya munculkan di sini, saya pengen 5,25 detik. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Tarik, wah tahunnya 25 dari mana? Karena koma-komaan pasti nggak mungkin pas. Pasti nggak mungkin pas. Saya jamin nggak mungkin pas. Anda boleh uji sendiri, ambil handphone masing-masing, lalu nyalakan stopwatch, lalu praktekkan yang sederhana saja, diulang dalam waktu 30 detik saja, ritme 2,25 misalnya. Berarti 2 menit 25 detik. Anda matanya ngelihat ke stopwatch, tarik, buang. Nah, itu berhenti sampai 0,25 itu gimana caranya? Nggak akan bisa. Ya kan? Pasti nggak akan tepat. Kalau misalnya yang cuman angka-angka bulat, misalnya kayak 1, tarik, buang, tarik,
buang, bisa. Tarik kita tinggal mantau aja angka yang di sini. Ya kan, mantau aja kalau 8, 9, 10, 11 kan gampang karena ngelihatnya hanya pada di sini. Sekarang kalau koma-komaan, gimana caranya bisa tepat? Dengan mata kita melihat, mulut kita ngomong, nggak mungkin bisa. Maka kalau misalnya di UMG ini untuk mendapatkan ketepatan, nggak bisa pakai omongan, harus pakai software pengolah audio. Jadi dalam software pengolah audio itu nanti kita akan pecah, misalnya 5,5, ya berarti ada 5 detik lebih 0,5 detik. 0,5 detiknya karena pakai software jadi pasti tepat. Jadi kalau ngasih aba-abanya misalnya menggunakan stopwatch atau mungkin dikira-kira sendiri, itu pasti ngaco frekuensinya, nggak mungkin tepat. Nah maka kita semua audio yang kita bikin itu selalu konsisten dan presisi karena kita bikin pakai software, jadi nggak mengarang bebas, supaya ketika dipraktekkan hasilnya pasti benar. Nah makanya ada yang nanya, Mas ini tahu Mas ritme 5,25? Lo ya suruh yang bikin ritmenya aja praktekkan. Gimana cara menguji ritme 5,25? Apakah pakai stopwatch? Kalau pakai stopwatch, begitu saya klik start, saya tunggu sampai angka 5 detik di sini. Terus gimana cara saya mencocokkan koma 25-nya? Ini udah cepat sekali berlalu tuh. Nggak mungkin bisa. Buktikan kalau nggak percaya. Anda ambil stopwatch lalu praktekkan. Maka akan lemah sekali argumen, ya kan, dari instrukturnya. Ya saya bukan kemudian merendahkan, bukan, tapi justru karena kita kritis dan Anda sebagai peserta yang berbayar harus kritis. Jadi kalau saya misalnya ikut kelas berbayar, rugi saya diem aja. Wong saya masuknya bayar kok. Kalau misalnya saya ikut workshopnya, saya juga sering ikut workshop, saya jadi murid udah belasan kali, puluhan kali lah. Jadi ketika saya ikut workshop kemudian berbayar, saya kritis, tapi kritisnya bukan merendahkan instrukturnya atau bukan merendahkan pembicara, tapi saya ingin mendapatkan pengetahuan sebesar-besarnya berdasarkan landasan ilmu yang diutarakan oleh pemateri begitu. Saya pengen tahu, karena saya bayar. Wong saya pernah ikut workshop harga 12 juta, bayangin. Anda bayangkan kan? Jadi kalau saya cuma datang kemudian duduk diam, rugi karena saya sudah keluarkan uang besar. Maka saya punya hak untuk bertanya, dan pemateri tidak boleh marah-marahin saya. Wong saya bayar kok. Saya berhak untuk bertanya. Nah itu. Jadi sekali lagi kita sangat hati-hati. Kenapa? Supaya setiap penggabungan 2 atau lebih ritme itu memiliki efek konstruktif. Bukan efek destruktif. Karena ini penting banget. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi sekali lagi yang disebut dengan ritme konstruktif adalah 2 atau lebih frekuensi yang ketika saling ketemu dia akan saling menguatkan. Maka saya kasih ilustrasi orang CA yang kemo yang bareng dia dengan minum herbal. Kenapa dokternya ngelarang? Karena bisa jadi efek kemonya mestinya bermanfaat, tapi karena dia gabungkan dengan herbal, maka akhirnya efek dari herbalnya ini menegasikan atau justru akan menghilangkan atau memperburuk efek kemonya. Bisa jadi begitu. Maka akhirnya hati-hati, tidak boleh, sama dokter dilarang. Nah kita juga begitu. Makanya ketika sebuah ritme dirilis, pasti kita akan rilis frekuensinya berapa, cara mengujinya berapa, cara membuktikannya bagaimana, itu pasti kita akan rilis semua itu. Iya kan? Sama ketika misalnya saya ngerilis kelas antioksidan, nah, kan? Antioksidan ada antioksidan enzimatik, ada antioksidan non enzimatik. Nah pada titik itu sebentar nih ada tamu sepertinya nih. Sebentar ya, tamu sedikit. Ya. Ya pegang sedikit. Aduh udah saya kunci, tetap aja ada paket datang, yang takdirnya begitu. Balik kayak yang tadi ya. Oke. Jadi ketika sebuah ritme dirilis, maka pertama di dalam OMG ini, di dalam napas ritme ini, kita selalu memunculkan ritmenya.
kita selalu menentukan ritmenya berapa dari frekuensi ini, maka ditulis gede-gede tuh, ditulis gede-gede frekuensinya sekian, 33 frekuensi sekian, 55 frekuensi sekian. Coba Anda lihat YouTube saya, dari mulai ritme 11, 22, 33, 44, 55, 6 terus itu frekuensi ditulis di situ. Sampai koma-komanya ditulis. Ya kan, supaya tahu, oke, ritme ini frekuensi segini, ritme ini frekuensi segini. Dan semua nggak ada yang aba-abanya pakai mulut saya. Langsung gitu maksudnya. Semua pakai rekaman yang sudah melalui QA untuk software yang detiknya sudah ditentukan secara presisi. Maka kalau misalnya ingin dibuktikan ketepatan kepresisian dari detiknya, bisa lakukan sendiri di rumah, bisa. Caranya bagaimana? Pertama harus punya alat ukur HRV. Itu wajib dan mutlak. Jadi kalau yang ngajarin ritme napas dengan hitungan hertz tapi nggak punya alat ukur HRV dan nggak ngerti cara pakai HRV, pasti ngaco. Yakin deh, 100% pasti ngaco. Buktikan saja. Itu pasti ritme goib. Ritme goib, ritme karangan. Iya. Kenapa? Karena cuman HRV satu-satunya untuk saat ini yang bisa melihat korelasi olah napas, ritme napas dengan frekuensi. Cuma HRV. Maka dari itu harus punya alat ukur HRV untuk mengetahui ritmenya, ya kan? Ketepatannya. Dan audionya harus siap untuk dibuktikan ketepatannya. Jadi Anda boleh uji. Silakan beli yang alat ukur HRV yang non standar aja lah. Ya, yang non standar murah, harga misalnya katakanlah 1 jutaan, itu sangat worth it sekali untuk investasi masa depan. Katakanlah Anda punya alat ukur HRV, lalu kemudian Anda ambil salah satu ritme dari instruktur yang Anda yakini benar ritmenya, lalu Anda uji sendiri ketepatannya. Kalau misalnya instrukturnya nggak berani memunculkan ketepatan ritmenya atau berapa frekuensinya, Anda uji sendiri. Kalau ngaco, klaimnya ngaco, maka udah itu pasti ngaco semua. Yakin saya pasti ngaco semua. 100%, 99% pasti ngaco semua. Kenapa? Ya karena dia cerita tentang hertz, tentang frekuensi, tetapi nggak berani menunjukkan bukti hertz frekuensinya. Nggak ngerti cara ngukur nguji bagaimana ritme napas bisa dilihat dari sudut pandang hertznya. Maka itu pasti ngaco. Maka mending ritme-ritme itu diklaim sebagai ritme goib daripada ritme ilmiah. Mending diklaim sebagai ritme goib. Seperti contoh, ritme ya semua orang tahu lah 478, ya dominan rata-rata orang tahu. Ya di jurnalnya pun tidak disebut bahwa ritme itu frekuensinya sekian, nggak disebut. Pokoknya hasil pengamatan seseorang atau sejumlah orang yang melakukan ritme tarik 4, tahan 7, buang 8, ini begini. Ya udah, berhenti sampai situ aja. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan napas ritme. Kenapa? Karena tidak ada konversi menjadi hertz di situ. Karena nggak ada konversi menjadi hertz, maka kita nggak bisa klaim 478 itu sebagai napas ritme. Walaupun iya, dia tarik 4, tahan 7, buang 8. Tarik 4, tahan 7, buang 8. Iya mas, itu di jurnalnya, iya betul. Tetapi itu bukan konteksnya napas ritme. Karena konteksnya napas ritme Mas Gunggung itu adalah membicarakan frekuensi dan gelombang dalam satuan hertz yang terukur. Konteksnya itu. Jadi kalau misalnya konon ada ritme semesta, wah misalnya berapa, 369 gitu kan. Kalau dia tidak menyebutkan hertznya dan tidak bisa membuktikan besaran hertznya dari 369 itu, maka itu mesti karangan bebas. Kita sebut saja ritme goib. Boleh nggak? Boleh. Ya namanya klaim sah-sah saja. Kita nggak bisa menyalahkan orang yang ritme misalnya 777, katakanlah ritme 77. Kenapa kok ritme 77? Karena ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Saya pernah dengar begitu. Ya nggak apa-apa, itu kan klaimnya orangnya kan. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Jadi silakan aja dia mengklaim seperti itu. Gitu kan? Boleh. Tapi itu bukan wilayah napas ritme karena tidak menyebutkan secara spesifik hertznya. Jadi ketika ada yang bilang bahwa mas aku dengar katanya ada napas ritme untuk mitokondria, ada napas ritme untuk DNA, jadi tanya aja frekuensinya berapa napas ritmenya.
Kalau misalnya nggak bisa menyebutkan frekuensinya, ya mesti itu mengarang bebas, udah pasti mengarang bebas. Maka jangan berharap kita bisa akan melihat korelasinya dengan mitokondria dan korelasinya dengan DNA, nggak akan ketemu. Yang namanya mengarang bebas ya bisa saja kita sambung-sambungkan kan, ya boleh-boleh aja, silakan aja. Kalau Anda cukup yakin dan percaya, ya silakan berlatih kan begitu. Kalau di kita, semua teori napas ritme kita munculkan itu, lihat saja di YouTube saya itu ada hitung-hitungan frekuensinya, ada besaran angka frekuensinya, kemudian ada cara ngujinya, ada cara ngukurnya, cara memunculkannya, memvisualnya, dan sebagainya. Lalu melogikakannya sebagai konsep garputala. Jadi paru-paru kita sebagai garputala yang kita pukul, teng, sedangkan tubuh kita yang lain sebagai garputala lain yang mana ingin kita getarkan. Seperti itu. Akan jelas sekali nantinya. Nah, maka dalam teori napas ritme ini, jika sebuah ritme tidak bisa dilihat secara frekuensi dan gelombang, maka angka-angka itu bukan angka yang lahir dari teori napas ritme. Itu lahir dari karangan bebas orang yang membuatnya. Biar apa-apa juga, kan semua orang boleh-boleh saja membuat seperti itu kan, sah-sah saja. Cuman itu tadi, ketika misalnya saya ikut sebuah kelas berbayar, kemudian saya sudah bayar mahal, katakanlah 500.000 atau berapa gitu kan, lalu Anda tidak bertanya, rugi, ya kan? Harus boleh bertanya, dan kita akan lihat kedalaman dari instrukturnya. Makanya kalau dulu di perguruan saya itu, istilahnya ya waktu saya masih pecah silat sampai sekarang pun masih, seseorang tidak bisa langsung menjadi seorang pelatih. Dia harus jadi asisten dulu. Dia harus ngelihat dulu, belajar dulu, terus lalu dia di ikut pelatihan, lalu dia sertifikasi, lalu dia loyal gitu kan, setia, kemudian dievaluasi, berani dikoreksi. Itu kan tahap-tahapan untuk menjadi seorang pelatih. Kenapa? Supaya nanti tidak menimbulkan mudorot atau celaka bagi murid-muridnya. Ya kalau dibilang misalnya orang baru masuk Merpati Putih 6 bulan sudah diajari ilmu pernapasan, iya, tapi kan nggak lantas kemudian dia langsung bisa mengajari orang lain. Mau dia statusnya masih sabuk putih, masa kok dia berani-beraninya ngajarin orang lain, kan aneh. Ya tentu akan dilarang. Nah ini juga sama, dalam napas ritme juga begitu. Maka kita selalu mengingatkan, berkali-kali saya mengingatkan, baik secara langsung pada instruktur, juga secara non langsung pada pembaca, pendengar di YouTube, bahwa menjadi seorang guru itu tanggung jawabnya berat. Bukan sekedar ya tanggung jawab bahwa kita menjadi orang yang dikenal gitu kan, orang yang terkenal, atau mungkin menjadi seorang pemimpin di komunitas. Nggak cuma itu, tanggung jawabnya berat sekali. Jika Anda guru itu berani mengeluarkan sebuah pengetahuan yang tidak memiliki dasar ilmunya, yang dia tidak pernah mempraktekkan, tidak pernah melakukan, tidak bisa dibuktikan, itu berat sekali pertanggungjawabannya. Makanya itulah kenapa mesti harus hati-hati. Apalagi di era sosial media, di era serba YouTube gitu kan, ada berbagai macam platform. Anda bisa dapat dari mana saja, bisa comot dari mana saja, bisa comsansin lah istilah teman saya, comsansin. Comsansin itu singkatan dari comot sana sini. Comot sana sini. Nah, kalau kita comot sana sini itu justru makin gawat lagi. Maka dari itu, bahwa betul olah napas itu juga ada banyak di jurnal, tapi orang-orang yang mengklaim bahwa saya juga ngambil kok dari sana, Anda harus bisa mempertanggungjawabkan dengan cara bagaimana? Sebagai bentuk bagian dari misalnya pertanggungjawaban publik, buatlah YouTube yang isinya Anda ngomong isi pikirannya ketika melihat jurnal itu. Harus berani. Iya. Dari situ kan kita bisa ngeliat isi pikirannya, dia ngerti nggak? Kalau cuma sekedar bilang, ya jurnal ini, ya jurnal itu, ya gampang lah, itu kan cuma tinggal baca, kopas, selesai. Tapi coba, bikinkan 3, 5, 10 menit atau setengah jam atau 1 jam, dia membahas itu, ngerti nggak? Sama kayak contoh misalnya begini, ramai mengenai antioksidan. Ramai mengenai antioksidan. Antioksidan berarti dia harus tahu bahwa ada yang jenisnya enzimatik, ada yang non enzimatik.
Ada superoksida dismutase, ada glutathione, ada katalase, kemudian ada juga karotinoid, ada juga vitamin seperti A, C, E, K, kemudian ada mineral seperti zinc dan selenium, juga ada asam urat. Asam urat juga bagian dari antioksidan. Nah, kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan antioksidan? Oh, ternyata bisa lewat suplemen, Mas. Ternyata ada penelitian jurnalnya. Jika kita mengkonsumsi NAC ditambah dengan glycine, NAC itu N-acetylcysteine, NAC plus glycine dalam jumlah gram tertentu setiap harinya, maka dalam periode 3-6 bulan kemudian akan naik antioksidan di badan kita. Wah, itu ada jurnalnya, betul, kita bisa baca. Nah, berarti solusinya adalah minum suplemen. Oke, sekarang dari sudut olah napas bagaimana? Berarti saya mencari berbagai macam jurnal yang hasil olah napasnya memunculkan molekul-molekul tadi, memunculkan superoksida dismutase, memunculkan glutathione, memunculkan katalase, memunculkan kenaikan vitamin A, C, E, K, memunculkan kenaikan zinc, memunculkan kenaikan mineral selenium dan sebagainya. Berarti saya harus cari. Begitu ketemu, dibaca dulu. Oke, introduksinya bagaimana, abstraksinya bagaimana, introduksinya bagaimana, lalu metodologinya bagaimana, cara ngukurnya gimana, cara ngujinya gimana. Dilihat dulu, lalu lihat supplementation materialnya. Jadi material-material tambahannya misalnya apakah ada teknik-tekniknya atau bentuk-bentuk posturnya dan sebagainya. Itu kan proses, belum langsung jadi tuh. Ketika sudah dibaca satu, nggak bisa langsung disimpulkan. Oke, kita lihat dulu metastudi yang lain. Metastudi itu berarti ringkasan-ringkasan dari kompilasi jurnal-jurnal yang dibuat oleh ilmuwan yang berhubungan dengan olah napas dan peningkatan antioksidan. Harus dibaca dulu. Ini perlu waktu. Dan biasanya jurnal-jurnal yang seksi itu jurnal-jurnal berbayar. Berarti Anda harus keluar uang untuk membeli jurnal. Dibaca, dianalisa dulu. Nggak bisa langsung jadi produk, nggak bisa. Dilihat, oke, ini maksudnya ini maksudnya ini, cara ngukur ini saya perlu arti dan sebagainya. Lalu baru dilihat kenapa tekniknya begini. Ada apa dengan teknik ini? Lihat pada daftar pustaka, lihat pada daftar pustaka, lihat pada daftar pustaka, lihat pada daftar pustaka. Nanti baru ketemu benang merahnya. Panjang tuh. Jadi nggak sebatas, wah saya dapat potongan video ada katakanlah 789, wah gitu kan, atau ritme 6969, katakanlah begitu langsung dijadikan ritme. Nggak bisa begitu. Kalau memang itu dari jurnal, maka dikompilasi dulu, karena nanti itu akan menempel pada Anda sebagai instruktur yang mempopulerkan atau memperkenalkan. Maka peserta harus tahu apa isi pikiran dan instrukturnya ketika dia memandang jurnal itu. Kalau misalnya enggak, ya ngarang-ngarang aja. Giliran ditanya, yang dikasih video. Giliran ditanya, yang dikasih omongan orang gitu kan. Justru yang kita pengen lihat hasil kompilasi dari pikirannya sendiri. Kenapa? Karena dia yang mempopulerkan itu. Ya, maka di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Jika kita menyandur, mengadopsi, maka harus plek ketiplek, itulah disebut dengan daftar pustaka. Daftar pustaka ketika Anda sadur, maka konteksnya disebut sebagai kutipan. Apa artinya kutipan? Berarti Anda mengutip. Kalau Anda mengutip, tidak boleh nambah-nambahi, tidak boleh ngurang-ngurangi. Kan begitu. Kalau misalnya Anda tambah-tambah, Anda kurang-kurang, ya bukan ngutip. Kalau kutipan itu tidak ditambah, tidak dikurangi, plek ketiplek apa adanya. Sama kayak contoh di dalam ilmu pernapasan ada ritme 48. Ritme 48 ini untuk menurunkan hipertensi. Maka dilakukannya plek ketiplek, tarik napas 4 detik, buang napas 8 detik dengan durasi yang disebutkan di dalam jurnalnya. Nggak bisa misalnya di karang-karang tarik 4, buang 8 dengan humming, dengan begitu, nggak bisa karena jurnalnya nggak bilang begitu. Di jurnalnya nggak ada hummingnya. Jadi tidak bisa Anda kemudian bilang ritme 48, tarik 4, buang 8, tapi 8 detiknya pakai humming, lalu dinisbatkan pada jurnal yang sebenarnya tidak ada hummingnya. Berarti dia nggak ngerti caranya mengutip. Nah, makanya saya bilang masih hati-hati. Karena dalam standar kaidah ilmiah kayak gitu. Kalau Anda mengutip, ya harus apa adanya. Tapi kenapa Mas, ada orang praktek 48 yang harusnya menurunkan hipertensi, kok hipertensi nggak turun? Nah, maka dievaluasi. Oke, berarti kita lihat apakah subjek itu demografinya sesuai dengan demografi yang disebutkan pada jurnal itu. Misalnya usianya, rasnya dari mana,
ada komorbid atau tidak, perokok atau tidak, tidurnya bagaimana dan sebagainya. Kalau dia demografinya berbeda dengan disebutkan pada jurnal, maka tidak bisa pakai jurnal itu, pasti nggak cocok hasilnya. Nah, cara ilmiahnya begitu. Jadi kalau ngutip ya sesuai dengan kaidahnya. Jika kita menambahkan humming saja pada saat buang napas, lalu menisbatkan pada jurnal yang tadi, ya salah. Karena di jurnalnya tidak ada hummingnya, berarti harus cari jurnal yang ada hummingnya. Berarti dia harus bisa memunculkan jurnal yang ritme 48 ada hummingnya, bisa menurunkan hipertensi supaya tidak mengarang bebas. Kalau misalnya tidak mampu menunjukkan, ya berarti dia mengarang bebas, maka lebih baik disebutkan ritme 48 dengan humming adalah karangan saya, nggak ada jurnalnya, nggak ada pembuktiannya, belum pernah saya praktekkan, belum pernah saya ukur, belum pernah saya uji. Jadi kalau pengen dipakai, use at your own risk. Jadi gunakan dengan risiko Anda sendiri. Kira-kira begitu. Itu jauh lebih baik. Itu kan jauh lebih baik. Artinya apa? Artinya ya Anda mau menerima sebuah teknik napas yang dikarang oleh orang yang tidak mempraktekkan. Kira-kira begitu tuh. Kalau misalnya Anda bisa menerima ya tidak apa-apa. Itu kan hak pribadi. Ya kan? Pak Luki MM, saya tanggal 5 Agustus akan ikut kelas Mas, sementara saya ikutin dari YouTube dulu, nggak apa-apa. Ikutin di YouTube itu pakai yang free session. Jadi tinggal googling ke YouTube saya, ketik free session. Nanti di situ ada. Pak ini kayaknya baterai saya mau habis. Mas Nirono, kita tolong ambil ini, apa namanya, charger di meja. Ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita nggak keberatan untuk menjalankan latihan napas pada sesuatu yang tidak teruji, ya itu urusan Anda. Tapi kalau misalnya itu berbayar, ya rugi saja. Kalau gratis, ya itu resiko. Ya kira-kira begitulah. Makanya kadang-kadang saya suka rewel gitu, bukan karena benci ketika saya ngomong seperti ini, bukan saya benci sama orang atau ex instruktur yang kemudian bikin kelas sendiri. Enggak, itu saya nggak ada urusan sama dia, makasih ya. Saya nggak ada urusan sama dia mau bikin kelas kayak apa juga itu bukan urusan saya, kan itu tanggung jawab dia sama Tuhannya kan gitu. Saya hanya mengingatkan follower saya, itu aja, mengingatkan orang-orang yang mendengar, membaca TikTok saya, orang-orang yang membaca tulisan saya yang ada di grup Facebook saya, yang juga ada di grup yang di YouTube saya, subscribernya gitu. Jadi saya mengingatkan mereka aja supaya teliti gitu kan, supaya hati-hati. Kalau masalah yang lain sih ya itu urusan masing-masing. Kita kan berhak memilih apa saja. Anda pengen milih yang gratisan yang boleh. Ada yang bilang katanya Mas Gunggung gini, ya enggak apa-apa. Ya tinggal dilihat buktinya saja kan begitu. Misalnya ada yang bilang katanya latihan olah napas bisa bikin gagal ginjal. Saya kaget juga kan. Tapi ya tinggal dikonsultasikan saja. Orangnya siapa begitu kan. Kalau dia memang dulu pernah privat, ya dia punya hak untuk tanya. Dan saya pun juga punya hak untuk bertanya balik. Karena sepanjang pengalaman saya itu belum pernah ada kasus orang latihan olah napas lalu gagal ginjal, itu pernah. Nggak ada ceritanya seperti itu. Kalau kita latihan napas yang nggak pakai barbel, apalagi belajar dari YouTube, kan aneh. Kalau belajar langsung ke OMG kan, apalagi yang sifatnya privat, pasti kita akan tanyakan hasil uji labnya seperti apa, diagnosa terakhir dokternya bagaimana, Bapak gejalanya seperti apa, kendalanya, kita sesuaikan ritmenya dari yang paling ringan dulu, pasti begitu. Jadi ya intinya adalah mengajak untuk kritis. Nah balik pada pemahaman konstruktif destruktif tadi, jadi ini mesti hati-hati. Jadi ketika sebuah ritme itu digabung dan berani menyebutkan sebagai napas ritme atau ritme napas, kalau di dalam teori napas ritme kita boleh bertanya frekuensinya berapa, ritme itu frekuensi berapa. Dia sama kayak misalnya, oke, teknik ini akan menghasilkan gelombang alfa di otak. Kita boleh tanya, hey instruktur, you claim bahwa tekniknya bisa membuat gelombang alfa di otak saya. Saya pengen lihat di otak Anda, coba tolong pakai alat ukur EEG, buktikan, tunjukkan, kan begitu, ya kan?
Ini frekuensinya disebutkan adalah 0,1 Hz. Cara membuktikannya bagaimana? Cara mengujinya bagaimana? Boleh. Dan kita selalu begitu. Makanya kalau ikut workshop saya itu, yang waktu di Jakarta, di mana atau di mana, itu semuanya isinya pembuktian semua. Betul tidak? Ini akan menaikkan gelombang ini. Betul tidak? Ini akan menaikkan frekuensi ini. Betul tidak? Ini terus itu kita uji. Supaya mereka tidak sedang membeli kucing dalam karung. Workshop bayarnya mahal, Anda diem aja. Rugi, tanya, Anda berhak untuk bertanya. Saya juga begitu, berhak untuk bertanya, ya kan? Nah, maka dari itu, balik yang tadi, menggabung-gabungkan teknik napas, menggabung-gabungkan ritme napas. Perhatikan dua hal tadi. Apakah ritme napas yang digabung-gabungkan itu akan menciptakan efek konstruktif atau menciptakan efek destruktif? Itu mesti hati-hati. Jika dia menciptakan efek konstruktif, variabel apa yang kita lihat? Jika menciptakan efek destruktif juga, variabel apa yang kita lihat? Seperti itu. Jelas sampai sini ya? Oke, maka dari itu kita mesti hati-hati. Maka pastikan selalu di mana ketika sebuah ritme napas itu dipraktekkan, apalagi lebih dari satu ritme yang digabung-gabung, efeknya konstruktif. Frekuensinya saling menguatkan, HRV-nya naik. Frekuensinya betul menciptakan kenaikan HRV. Frekuensinya betul sesuai dengan kaidah-kaidah resonansi, frekuensi dan gelombang. Bisa kita lihat, bisa kita uji, bisa kita ukur. Kenapa? Supaya tidak masuk pada wilayah klinik dan wilayah asal terima saja. Itu ya, kecuali tadi saya bilang, Anda mau menerima ritme-ritme yang gaib, yang tidak berasal dari penelitian, tidak berasal dari dasar-dasar ilmu yang jelas. Itu boleh. Tapi kalau misalnya pengen yang jelas, ya harus yang terukur. Kenapa kok saya bisa sekencang ini? Karena prinsip kehati-hatian saja. Napas ritme ya dengan izin Allah sudah melahirkan 3 karya. Yang pertama karya Magister S2, pengujian terhadap atlet-atlet silat PON Jawa Barat, yang metodenya masih dipakai sampai detik ini, masih dipercaya dipakai oleh atlet-atlet silat Jawa Barat sampai detik ini. Dari mulai menjuarai PON, menjuarai SEA Games, Asian Games sampai kejuaraan dunia, masih dipakai sampai detik ini. Alhamdulillah. Berarti dipercaya. Kemudian yang kedua, kaidah dan metode napas ritme penjelasannya dipakai juga oleh telah melahirkan karya doktoral S3 atas nama Dr. Suharsi dari Semarang. Yang waktu workshop di Semarang beliau datang, ada di YouTube saya. Belum cerita, diuji oleh 8 penguji. 5-nya kalau nggak salah profesor, yang 3-nya doktor. Dengan nilai 3,99. Cuman beda tipis. Katanya nggak dibikin 4,0 sebab kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, itu saya dengar ceritanya dari beliau. Ada videonya, rekamannya lengkap sekali. Dan kemudian satu lagi sedang diuji untuk menghasilkan karya spesialis dari seorang spesialis jantung. Dan tidak lama lagi insya Allah akan lahir karya yang berhubungan dengan kanker. Kenapa kok bisa masuk pada wilayah akademis? Karena memang isinya wilayah-wilayah akademis semua. Bukan angka-angka goib, bukan angka-angka yang mengarang bebas, bukan dikarang-karang, memang ada dasar ilmunya. Bahwa kemudian saya mengutip rujukan jurnal itu, iya, memang di dalam konteks ilmiah mengutip itu boleh. Kita mengutip, membuat rujukan daftar pustaka boleh dan justru wajib. Justru kita tidak boleh mengklaim kutipan itu sebagai karya, itu tuh tidak boleh. Jadi ketika ada orang yang bilang saya menciptakan ritme baru, lalu kemudian dia pernah belajar sama OMG, pernah belajar sama Mas Gunggung, maka dalam standar ilmiah dia wajib menyebutkan bahwa dia mengutip pendekatannya Mas Gunggung. Itu boleh, seperti itu tidak mengurangi kemuliaan, tidak mengurangi kemuliaan dari orang itu. Gitu. Halo Bu Eni, ya, halo Pak Luki, ya tanggal 5 ikut kelas, baguslah. Tanggal 5 Agustus kita mulai ya.
Jadi di bulan Agustus nanti akan ada banyak kelas-kelas. Siapa ini? Rindu, halo. Namanya Rindu. Halo Rindu, dipanggilnya enak juga nih, halo Rindu. Harusnya kalimatnya diganti, katanya jangan rindu, tapi yang dirindukan gitu. Jadi ketika halo kan dibalasnya halo yang dirindukan gitu. Malah jadi ngaco. Oke, balik ke yang tadi ya. Nah, maka dengan hasil karya-karya ilmiah seperti ini, karya-karya studi yang diujikan di depan profesor, depan doktor, maka napas ritme ini salah satu karya dari anak bangsa atau dari Indonesia tuh. Yang saya tidak menggunakan pendekatan Qigong, saya tidak menggunakan pendekatan pranayama, tidak asal sekedar ngambil-ngambil comot-comot jurnal, enggak. Jadi kalau misalnya ada orang itu yang bilang lah itu Gunggung juga comot-comot jurnal, iya betul bahwa kita comot-comot jurnal itu sebagai rujukan, referensi atau daftar pustaka. Tapi karya napas ritmenya itu ada, karena karya napas ritmenya bukan mencomot jurnal-jurnal itu. Maka tadi saya jelaskan di awal, di dalam sebuah jurnal itu dibuat oleh seseorang untuk mengekspresikan, memunculkan pikirannya. Boleh. Jadi si pembuat jurnal itu mengekspresikan atau memunculkan isi pikirannya. Di mana isi pikirannya itu bisa saja merupakan terobosan, merupakan pelengkap, ya kan? Bisa saja merupakan temuan dari hasil kompilasi daftar pustaka dan pengalaman-pengalaman dia. Jurnal kan begitu. Akan disebutkan daftar pustakanya di bawah. Lalu dikutip-kutiplah daftar pustaka di beberapa paragraf, misalnya di introduction-nya disebutkan latar belakangnya bahwa manusia begini-begini, itu kalimat menurut si A. Bahwa teknologi begini, itu kalimat menurut si B. Bahwa pendekatan medis yang seperti ini akan menaikkan molekul A, B, C, D, itu pendapat menurut si C. Kutipan menurut si D, kan disebutkan di dalam paragrafnya. Boleh, tidak ada masalah. Lalu ada paragraf yang berisi pikirannya dia ditulis di situ. Bahwa dengan mempertimbangkan isi dari kutipan yang dirujuk pada jurnal X, maka saya menimbang, ditulis di situ. Saya menghitung, saya memperkirakan, saya memprediksi, saya membuat hipotesa. Boleh, karena itu isi pikiran dia. Maka ditulis secara sistematis, sehingga orang baca, oke, berarti dengan rujukan sekian banyak jurnal ini ternyata bisa kayak gini loh. Dia mikirnya bisa out of the box misalnya gitu. Oh, dia menjadi sebuah temuan baru. Oh, ini menjadi sebuah pengetahuan baru. Boleh memang kayak gitu isi jurnal kan. Jadi ketika kita membaca sebuah jurnal, kita sedang membaca isi pikiran dari si pembuatnya itu. Kalau sendirian jurnalnya, ya berarti isi pikiran dia seutuhnya. Kalau dia berdua, bertiga, berlima, bersepuluh, misalnya ya isi pikiran dari sebanyak orang itu. Ya kan? Nah, ini jadi menariknya di sini. Tapi tetap semua kutipan dia tidak boleh hilangkan. Ini bagian serunya di situ. Nah, balik yang tadi ya, 5 menit lagi kesimpulan. Karena sudah 55 menit. Jadi ketika misalnya ada frekuensi yang dikarang oleh seseorang dalam teori napas ritme, boleh ditanya frekuensinya berapa. Jika orang itu tidak bisa menyebutkan, maka angka ritme itu pasti karangan bebas. Pasti karangan bebas. Karena dia nggak berani menyebutkan hertznya. Kemungkinannya antara itu karangan bebas atau dia nggak ngerti cara ngukur ritmenya. Kenapa? Karena saya bilang di awal, cara ngukur teori napas ritme menggunakan alat ukur HRV yang berstandar jurnal ilmiah. Menggunakan software yang juga berstandar jurnal ilmiah. Itu baru benar. Kalau enggak, ya itu karangan bebas. Maka apakah kita ingin dilatih dengan orang-orang yang membuat karang-karang bebas? Itu adalah urusan kita masing-masing. Itu bukan wilayah saya. Wilayah saya sekali lagi adalah untuk mencerdaskan pembaca, untuk mencerdaskan siapa saja yang nonton TikTok saya. Coba Anda lihat YouTube saya, itu semua isinya pengetahuan semua. Saya munculin testimoni itu sedikit aja, tidak banyak tes, paling hanya 3-4 video lah. Dari 397 video, ya katakanlah 400 video. Dari 400 video, saya cuma munculin paling 3 atau 4 testimoni. Selebihnya pengetahuan akal semua, pengetahuan rasional semua. Ada ngobrol santai, diskusi, sesi motivasi, sesi pengukuran, sesi pembuktian, itu semuanya rasional semua. Karena memang saya ingin orang melihat isi kepala saya.
oh ini isinya, seperti itu. Oh iya ternyata bisa kayak gini. Oh ternyata bisa kayak gini pernapasannya. Ternyata selain dari energi ada loh. Ternyata dibikin sama orang Indonesia yang bisa mensistematiskan napas dengan dibikin frekuensinya dari 11, 22, 33, 44, 55 sampai 30, 30, dari ritme 11, dari ritme 1, 2, 24, 36, 48 dan seterusnya. Oh dia juga rujuk jurnalnya begini. Oh dia jelaskan begini. Oh semua itu isinya adalah pengetahuan semua. Jadi tidak sedang membeli kucing dalam karung. Lalu digelarlah berbagai macam kelas dari mulai yang gratis, donasi bebas, kemudian kelas yang berbiaya murah, sampai kelas private. Jadi segmentasinya ada semua di situ. Jadi silakan peserta ambil sesuai dengan kemampuan dan kemauan. Jadi jangan bilang, oh mahal tuh belajar napas ritme sekian. Iya kalau dia milihnya kelas privat ya pasti mahal. Jangan pilih kelas privat kalau memang secara finansial itu jadi masalah. Karena ketika kita main ke showroom Ferrari, ya jangan kita bilang, oh ngapain sih harga mobil ini mahal banget. Mobil kan isinya ada bannya, ada setirnya, ada mesinnya, ada lampunya, ada kacanya, kan gitu aja mas. Kenapa Ferrari harganya 2 miliar? Gitu kan. Ya berarti Anda bukan di situ. Anda jangan masuk ke showroom Ferrari, mungkin masuknya ke showroom yang lain. Ya saya juga begitu, kalau saya masuk showroom Ferrari di otak saya kalau saya compare sama mobil biasa, ya tentu nggak sebanding lah, ya kan? Jadi kita sesuaikan saja. Maka napas ritme itu kita menggelar berbagai macam kelas dengan berbagai macam variasi. Bagaimana cara buktikan? Saya pengen ketemu Mas Gunggung. Oke, ada workshopnya. Nanti tanggal 3, tanggal 4 saya ada di Semarang. Jadi kalau Anda pengen ketemu di Semarang, boleh. Mas ketemunya jangan di workshopnya Mas, malam berarti. Karena saya kosongnya di atas jam 7. Kalau mau ngopi-ngopi di Semarang, boleh. Tanggal 3 saya ada di Semarang, tanggal 3, tanggal 4. Jadi hanya bisa ketemu tanggal 2 malam atau tanggal 3 malam di Semarang. Ngopi boleh di sana. Biasa aja, kita kan santai-santai aja. Ngobrol santai, Anda bawa catatan, tanya jawab boleh. Kenapa? Karena kalau minta saran, minta nasihat, ya nggak ada masalah. Ya kan saya baik-baik aja. Tapi kalau misalnya harus ikut kelasnya, ya saya workshop itu juga saya bayar sama pihak hotelnya, ya kan. Makanannya saya bayar, ruangan saya bayar, kamar saya bayar. Masa Anda minta gratis? Ya Anda paling tidak ya sesuaikan dengan peserta yang ikut di sana. Iya kan rasional aja. Dan itu biasa-biasa aja. Saya nggak ada hard feeling gitu kan atau ada benci, nggak ada, itu biasa aja. Nah, kalau mau ketemu tanggal 3, tanggal 4, saya mau pembuktian, masuk ke workshopnya. Saya mau diukur gelombang otaknya, masuk di workshopnya. Saya pengen diukur HRV gelombang jantungnya, masuk di workshopnya. Saya pengen dicek anti oksigennya kata turun, masuk di workshopnya. Terus begitu. Jadi ada banyak cara. Nah, dengan cara begitu kita jadi rasional dan tetap rasional supaya selamat. 1 jam, 1 jam sekarang nggak ditutup ya. Kalau kemarin begitu live 1 jam itu langsung 1 jam kurang 2 menit itu bunyi tung-ning gitu dan disuruh stop langsung mati sendiri. Nah, sekarang 1 jam lebih. Ya saya rasa 1 jam udah cukup lah ya. Ini dari kantor OMG. Jadi kebetulan hari ini kosong karena besok saya pasien home visit. Jadi hari ini lagi kosong, jadi kita ngobrol. Kebetulan tadi juga ada yang tanya mengenai konsep frekuensi destruktif dan konstruktif. Jadi sekali lagi saya ringkas dalam waktu 5 menit. Jika menggabungkan berbagai macam teknik napas, selalu nasihatnya adalah tidak disarankan. Nasihatnya selalu begitu. Anda masuk ke komunitas senci, Anda belajar ilmu senci, lalu Anda ngomong, Pak, saya mau gabungkan sama ilmu Satria Nusantara, pasti dilarang. Anda masuk ilmu pernapasan Satria Nusantara, lalu bilang sama gurunya, Pak, saya mau gabungkan dengan Cikung, pasti dilarang. Anda masuk komunitas Merpati Putih, belajar ilmu pernapasan, lalu bilang, Pak, saya mau gabungkan dengan ilmu senci, juga pasti dilarang. Bukan karena benci, tapi karena demi keselamatan. Mereka yang bisa menggabung-gabungkan hanya yang memang makomnya sudah, makom itu apa? Tingkatannya sudah tertentu dan memang orang itu sudah lulus uji, baru boleh. Tapi kalau enggak, jangan sekali-kali ambil resiko. Kenapa? Karena khawatirnya akan menjadikan frekuensi destruktif. Jadi kalau belajar napas ritme, ya pelajari aja ritme-ritme yang sesuai dengan yang terukur, kan begitu. Kan masih ada sumber kucuran pertamanya, ya kan? Nah gitu.
Pak Luki, efektifnya satu hari latihan berapa kali? Ya kalau jumlah kalinya sih bisa beragam. Kita bicara durasi saja, rata-rata durasi let's say 1 sampai 2 jam lah. Ya, ini saya sudah 1 jam lebih, khawatir nanti kepanjangan sehingga ukuran file jadi gede. Terima kasih banyak yang hadir. Nanti seperti biasa akan saya share rekamannya di YouTube dan di TikTok. Pastikan Anda subscribe, share, sebarkan sebanyak-banyaknya bahwa ada teori napas yang logis, yang bisa menjelaskan banyak hal, yang menggunakan konsep frekuensi dan gelombang yang terukur menggunakan dasar rujukan yang baik. Sampai ketemu di live TikTok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.